Oke, baik, untuk tahap awal pengasahan sudah selesai. Saya bilang tahap awal karena biasanya setelah selesai prosesnya saya coba dulu di kertas, coba dulu di tisu. Kalau nggak bisa naik ke tisu, setidak-tidaknya di kertas halus gitu ya. Nah, efek atau kenapa penyebabnya, kenapa nggak bisa naik ke tisu, bisa jadi sepuhannya kurang tua atau yang lainnya. Oke, ini milik bapaknya Bapak Solehuddin yang ada di Mojokerto. Sudah saya mirrorkan, tapi tidak jadi atau belum jadi saya flatkan, rampingkan. Tadi kan saya bilang untuk dirampingkan. Ini saya coba dulu mirror seperti ini. Sudah berhasil dimirrorkan, tapi untuk naik ke tisu masih mamel. Nah, mamel, bahasa Jawanya mamel itu digunakan pada saat jemuran yang tidak kering, mamel. Tapi di kertas seperti ini. Tadi yang ujungnya nggak tajam, sekarang tajam. Nah, cuman untuk saya pribadi sih, masih kurang gitu, masih kurang. Dikarenakan untuk bodi bilahnya yang dekat dengan mata bilah sekitar 3 sampai 5 cm itu harusnya ngeflat. Tuh. Mungkin bisa jadi sepuhannya kurang tua atau bagaimana. Nanti kita bandingkan dengan yang panjang punyanya Yain Hafizin Kendal. Kita bandingkan. Oke, ini yang kan 2 tadi kita asah. Ini yang kedua dari mirror buyu mirror yang kurang ngaca, ini sudah bisa buat ngaca, tidak menghilangkan grafirannya tidak hilang, tapi masih bisa buat ngaca. Cuman minusnya tajamnya tetap masih kurang dapat. Yaitu memang dari awal saya bilang sebelum saya garap, kalau dilihat mata bilahnya dia gemuk atau bongsor bodinya, dia kurang dapat. Ini tapi bangkal ke ujung sudah dapat ya, tajamnya seperti ini. Oke, nanti setelah ini agak sedikit dingin, ini masih hangat, kita coba flatkan ya mata bilahnya. Sekarang kita bandingkan dengan punyanya Yainul Hafizin bagaimana. Sama-sama diproses dalam satu waktu karena datangnya bersamaan. Nih, awal satin serat baja ini beliau termasuk sahabat GSN yang solid, yang cukup lama sekali. Ini masih pakai logo yang lama. Terus ini pesanan 2021, selanjutnya beliau 2022 memesan yang full tanduk, candung juga. Oh, senangannya beliau itu candung dan gede-gede. Sekarang juga lagi inden candung dengan N695 karena ini K110. Nah, ini tadi kan sudah kita lihat ya, tajam cuman di pangkal, terus tengah sampai ke ujung, terutama di ujung itu ada yang chipping, ada yang tidak tajam ya. Tadi sudah kita videokan di awal di part 1. Terus sudah kita proses hingga finishing. Juga kita lihat sama-sama, ini tidak keluar apinya. Artinya real materialnya sama, material baja boler K1. Ya sama sih sebenarnya, ada sedikit api kalau yang lain. Tapi ini tadi tidak. Terus tingkat kentingnya, sepuhannya jos, ini kerasnya jos tingkat kentingnya. Sekarang kita tes dengan tisu. Ini kenting banget, terus mata bilahnya benar-benar flat ya, bisa dilihat batangan baja yang baja boiler yang dibentuk ngeflat, yang dibentuk candung, faksinya juga cukup dalam. Ini kalau nggak salah 43 panjangnya. Perhatikan dari pangkal hingga ujung nih.
Masya Allah. Nih. Pengerjaan sama karena juga datangnya juga barengan dalam satu waktu juga, tapi josnya ini luar biasa, tidak ada PR. Nah ini kan langsung beres kan, langsung beres, bisa dikirim, enak saya. Bisa langsung cair. Kalau yang premium ini yang banyak aksesoris kuningannya ini yang Masya Allah, lihat yang kuningan ini yang repot. Di mirror sudah, mirror dapat, sudah beset-beset bekas asahan nggak ada, sudah mirror, tapi tajamnya belum seperti ini gitu loh. Oke, umpamanya ini nggak slice tisu gitu ya, tapi setidak-tidaknya kehalusannya seperti ini. Wah, nyenggol ngeri banget, apalagi tajam dan pengerjaan seperti itu. Ini lihat di ujung tadi yang nyendat-nyendat yang kurang tajam loh, di ujung ini, seperti ini. Makanya beliau enak banget sembelih cuman gini tok, nggak sampai pol, separuh habis, turun tok. Ini nyembelih itu turun tok, beliau itu enak banget. Tahun depan bisa pakai baju koko sarungan atau langsung aja pakai jubah. Pakai jubah langsung coba kayak gini sekali dor, atau begini turun beri tekanan separuh aja langsung dol itu. Ini ketajamannya Masya Allah. Kalau seperti ini puas rasanya, bisa buat atraksi juga, ya kan? Oke, seperti itu perbandingannya. Jadi ini sepuhannya jos, materialnya oke, punyanya Yai Nur Hafizin. Sudah tidak ada PR, langsung bisa di packing, kirim kembali. Sedangkan yang ini yang sudah sejak awal bermasalah, di sini juga bukan bermasalah, bukan, kita akan menyelesaikan masalah. Tadi kan seperti itu ya, bisa dilihat di part 1 di video sebelumnya kan seperti itu. Nah ini sudah mulus, sudah manis, tapi buat saya ketajamannya masih kurang. Kalau mungkin seperti ini cukup, ya monggo. Mungkin seperti ini cukup, ya monggo. Nah, oke ya monggo, tapi sekali lagi nanti ketahuan sensasinya saat dipakai untuk menyembelih. Nah, di situ. Oke, kita proses kembali. Nah, akan coba saya separuh ini, paling enggak 5, enggak sampai ya, 2-3 sentian lah. Coba kita rampingkan bodi bilahnya. Setelah itu tetap kita buat mirror. Awalnya tadi mau saya satinkan karena proses mirror itu cukup lama, cukup memakan waktu dan juga sedikit panas di tangan. Tapi saya akan berusaha membuat bapaknya puas dan yakin dengan hasil asahan saya. Itu yang terpenting adalah keyakinan. Kalau yakin, ketajaman seperti ini tapi yakin, karena sebelumnya sudah bermasalah. Coba kalau pas dari sini semuanya gitu ya, ketajamannya seperti itu, nggak bisa naik di tisu, tapi beliau yakin, sudah banyak buktinya, sembelihannya Masya Allah mantep banget. Padahal saya sendiri, saya pribadi kurang gitu, tapi beliaunya yakin betul ke saya, hakul yakin. Bekas gacuan saya, wah luar biasa. Tapi itu nggak bisa diomong, apalagi bermasalah seperti ini gitu ya. Ini sudah slice tisu, slice kertas HVS, tapi masih kurang sensasinya gitu loh. Saya merasakan sensasinya kurang. Oke ya, kita garap lagi untuk sesi kedua. Coba kita ambil 2-3 sentian di bagian mata bilah, kita flatkan, terutama di bagian ujung ini.
kita tes di kertas. Masya Allah. Kita coba nanti cari tisu dulu ya. Kita coba cari tisu. Barangkali bisa naik ke tisu tambah mantap. Oke, kita anggap ini terakhir ya, Hasan yang terakhir sudah kita finishing dari mirrornya dan juga ketajamannya. Premium, kelas premium ini. Kita coba di tisu. Tidak segurih material baja per malahan. Baja per bisa langsung nebas, garing gitu. Tapi ini double layer nggak bisa garing. Seperti itulah. Tapi di kertas seperti ini kehalusannya. Perhatikan hasil sayatannya. Ujung yang semula nggak mempan sekarang sudah halus. Oke ya. Dengan proses yang sama, finishing yang sama, tapi hasil berbeda. Padahal secara kelas, kalau memang ini baja Bohler N695 punyanya Yai Nur Hafizin K110, spek di bawahnya kalau Bohlernya. Tapi ini sepuhannya garing, kenting, dari pangkal sudah tajam karena tidak dari kasurnya. Ini beliau custom ya, minta panjang sekian, lebar sekian, model begini begitu. Lihat, digesekkan saja di tisu seperti ini ya, seperti itulah fenomena yang ada. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Untuk hasil akhir silahkan dinilai sendiri, tapi di kertas sekali lagi seperti ini ya, di kertas cuman di tisu aja yang nggak bisa naik. Ini yang ini di kertas sudah cukup. Nanti pemiliknya akan merasakan sebelum dikirim dan ketika di video, plus nanti ketika barang sampai dirasakan sendiri. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dan bisa disaksikan bersama-sama. Barangkali ada guna dan manfaatnya buat yang memiliki golok dan pisau sembelih yang bermasalah, yang karatan, baik pisau pabrikan, pisau jadul, pisau custom dan lain sebagainya, ingin diasahkan, diservis ke Gubuk GSN, silahkan. Demikian, mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.